Kedatangan H. Supratman bersama tim ke DPC Gerindra untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati yang merupakan syarat yang harus dipenuhi. Setelahnya melihat sosok Prabowo, Haji Supratman merasa semakin tertarik dengan Gerindra, terlebih dia pernah menjadi jurkamnya saat Pilpres 2019. Selain itu, dengan keinginannya untuk maju dalam perhelatan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, tentu ada kaitannya dengan keinginan saya untuk mewujudkan cita-cita pemekaran Kabupaten Pangandaran. Kedatangan Haji Supratman bersama tim disambut baik jajaran DPC Gerindra, terutama oleh Ketua Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketua Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran, Dede Sutiswa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Haji Supratman yang sudah mendaftarkan dirinya ke Partai Gerindra. Haji Supratman merupakan peserta kedua yang mendaftar ke Gerindra. Setelahnya menyerahkan formulir pendaftaran, Haji Supratman berharap Partai Gerindra dapat memberikan rekomendasinya sebagai tiket untuk ikut kontestasi pilkada nanti. Ke Gerindra untuk menjadi calon Bupati Wabua ketiga, Pak? Saya merasa dekat dengan Gerindra itu sebenarnya. Gak ada chemistry ya, Pak? Jadi mungkin apa karena saya jiwa nasionalis ya, dan cinta kepada negara, khususnya Pangandaran. Saya melihat ini dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya nambah ketarik gitu. Karena saya kenal Pak Prabowo itu 2019 kemarin, saya juga salah satu jurkam. Waktu Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno, waktu di Cijulang, jurkamnya saya dengan Pak Aher, mantan Gubernur Jabar, yang orasi juga Pak Sandiaga waktu itu. Terus selanjutnya saya juga pernah menjadi anak buah Pak Prabowo sewaktu beliau menjadi ketua APSI Pusat, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional di seluruh Indonesia. Saya menjadi ketua Kabupaten Ciamis. Pernah pertemuan 2 kali di Pasar Caringin, kebetulan pemilik Pasar Caringin itu Pak Hade Sutrisno. Itu temannya bapaknya Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya udah tidak baru kali ini, 2019 saya sudah menjadi jurkam beliau. Jadi kedekatan itu menarik saya untuk ya lebih dekat lagi dengan partainya Pak Prabowo. Begitu. Kalau dengan tujuan presidium ada hubungannya nggak Pak pencalonannya? Ya ada, sangat. Jadi kalau Prabowo ingin ada perubahan, ya Pangandaran apalagi, gitu kan? Harus ada perubahan. Dan perubahan ini tidak gampang loh. Apakah yang dirubah mau? Juga belum tentu kan? Ya. Nah itu yang harus dipikirkan oleh calon-calon. Saya berharap calon-calonnya juga sama pemahamannya seperti itu. Merubah itu tidak gampang karena belum tentu yang dirubah itu mau. Begitu. Dan dia akan memasang orang-orangnya untuk ya tidak terjadi sebuah perubahan yang apalagi nanti nabrak yang dirubah kan. Oke. Nah, jadi pasti mereka juga akan bagaimana mempertahankan diri untuk pemahaman dia juga bisa dilanjutkan dengan penerusnya mereka kan begitu. Begini, minimal kan di RPJMD ya itu kan rencana pembangunan 5 tahun. Nah, pola Pak Haji Supratman seandainya jadi bupati terpilih untuk program jangka panjang ini seperti apa perubahannya untuk Pangandaran? Ini begini, bahwa pembangunan itu kan
arah akhirnya untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Betul. Jadi kalau pembangunan itu tidak menyentuh kepada sasaran akhir, kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, ini menurut saya salah sasaran. Misal kesejahteraan yang mana yang tidak tercapai ke masyarakat. Ya ini begini. Misal saja. Salah satu contoh pariwisata. Pariwisata, kenapa masyarakat kecil malah diubrak-abrik? Tidak boleh berdagang. Mereka menangis itu. Sama-sama warga negara Pangandaran. Itu salah satu contoh gitu ya. Terus dari sisi sektor pertanian, sementara petani ini kelompok masyarakat terbanyak di Pangandaran. Bukan nelayan. Malah tidak teranggar, Pak. Nah itu, kalau saudara tahu itu prihatin kan saya. Karena cita-cita pemekaran dulu, bagaimanapun Pangandaran menjadi kabupaten itu harus ada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat Pangandaran. Sekarang kelompok terbanyak petani malah diabaikan. Saya setuju dengan lokomotif pembangunan itu dari sektor wisata. Setuju saya. Tapi jangan sektor yang banyak, masyarakat kelompok yang banyak ditinggalkan atau diabaikan. Kan itu. Sekarang kayak irigasi itu pada jebol itu. Di Matras jebol itu, di Sidamuli jebol sampai irigasinya nggak bisa jalan. Ini terus anggarannya katanya nggak ada untuk perbaikan, kan akhirnya nggak bisa tanam acang, tandur gitu bisa tani. Itu kan kasihan saya. Itulah yang harus sisi-sisi yang kekurangan sekarang harus menjadi perhatian besok. Terus begini Pak, nanti kalau Bapak jadi bupati terpilih ya, Hmm. kelangkaan pupuk itu bagaimana untuk Nah itu menanggulanginya, pupuk untuk segala petani itu? Nah itu kan dicari. Ini penyebab nggak adanya langkahnya kenapa? Baru setelah ketemu penyakitnya, baru kita solusinya seperti apa? Tapi kalau cek dokter mah diagnosa dulu kan, penyakitnya di mana nih? Setelah ketemu baru diobati kan gitu. Nah kalau dinas terkait tidak mensukseskan program itu, bagaimana nanti Bapak? Ya diganti aja gampang kan? Kalau saya bupatinya kan, Betul. ganti saja. Kebijakan kan ada di bupati. Nah itu iya. Itu gampang. Tapi kalau saya tidak jadi bupatinya kan nggak bisa mencap. Misalkan apabila mendapatkan rekom, kan ini Gerindra kan 5 kursi harus berkoalisi, misalkan atau nanti siap untuk jadi bupati atau jadi keduanya? Saya nggak bisa jadi keluar. Nggak bisa. Iya. Karena konsep presidium harus saya tuangkan di dalam kebijakan pemerintah daerah. Jadi saya tidak tawar-tawar kayak kemarin saya mau nomor 2 karena ada sesuatu hal. Iya. Sekarang saya sudah bulat Menjadi bupati. 2 tidak mau. Saya harus nomor 1. Lebih baik tidak jadi. Lebih baik nggak usah nyalon gitu. Konsisten. Gitu. Karena apa? Saya ingin ada perbaikan. Saya ingin eksekusi gagasan-gagasan presidium dituangkan dalam kebijakan Pangandaran. RPJMD. Ya itu. Kalau nggak bisa menjadi nomor 1 kan nggak bisa itu. Iya. Kebijakan itu kita eksekusi di lapangan. Ada rencana mendaftar ke partai lain, Pak? Selain Gerindra. Mungkin dalam rangka koalisi bisa saja. Supaya memudahkan koalisi-koalisi nanti pada saat umpamanya saya begitu. Harapan? Karena tidak bisa sendirian. Harapan? Ya mungkin PAN masih bisa nerima saya. Mungkin PKB juga masih nerima saya umpamanya kan. Ya kita jajaki saja. Yang jelas tidak bisa sendirian. Iya, Apalagi betul. kan Gerindra sekarang baru 5. 5 gitu loh. Nah, kita harus sebanyak-banyaknya bagaimana kemampuan kekuatan di legislatif harus juga terukur di situ. Walaupun bukan jaminan. Bukan jaminan. Sekarang kan komposisinya kalau sekarang belum, tapi arah sekarang ini kelihatannya 21 19. Iya. Hitung-hitungan kita. Saya kira pengurus partai udah menghitung ke situ semua. Iya. Kita harus juga banyak balat lah. Tidak boleh sendirian. Apakah